sampaikan bahwa di sini saya berada di lintasan lurusnya atau trek lurusnya sirkuit MotoGP ya. Nah, tapi sebelumnya saya belum sampaikan salam ini. Saya lupa, ntar saya dibilangin kampret nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, saya sampaikan kepada para pemirsa penggemar YouTube. Nih, ini saya berada sekarang ini masih di kawasan sirkuit MotoGP ini, depan rumah juga, nggak jauh-jauh ini. Jaraknya cuma sekitar 600 meter dari rumah nih. Ini trek atau lintasan yang paling lurus nih. Nih. Besok mungkin kalau gigi 7 dipakai sama Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Vinales, Valentino Rossi, dan siapa lagi itu? Gue nggak hafal deh. Yang penting my favorite is Rossi, no the others. Rossi only, hanya Rossi. Itu saya favorit saya. Mau kalah mau menang tetap kebanggaan saya. Favorit saya adalah tetap Rossi. Nah, cuman ini saya sampaikan ini. Luas lintasan ini saudara-saudaranya adalah terhitung dari sana 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 8 jalur atau 8 lajur. Satu lajur sekitar berapa meter? 1, 2, 3, 4, 6, sekitar 7 meter. Kalau dihitung dari sana, di sini 8 meter, di sini 7 meter, sudah 15. Di sana 15 sekitar 30 meter ini. Dari arah sana di pojok sana coba ada patok kecil itu. Nah, dari patok kecil sampai patok sana itu 30 meter. Luar biasa. 30 meter, jangan kalau mau balap, saya ada kameramen juga di sana itu. Guntur. Nah, itu saya punya ponakan juga. Nah, di sini jaraknya sampai sana itu 30 meter. Jadi kalau mau balap itu luar biasa. Yang penting jangan balap kuda ya. Ya kuda-kudaan, main kuda-kudaan boleh. Tapi jangan sampai ada yang punya. Good evening, selamat sore. Di sini kebetulan di sini sudah mulai pengaspalannya tiap tahap terakhir, finishingnya. Ini adalah mau finishingnya, artinya ini adalah pengaspalan tahap terakhir. Artinya kalau 1 bulan terakhir, 1 bulan kemudian, ini lintasan ini good smelling, insya Allah already semua sudah siap, boleh pakai. 1 bulan kemudian, I promise to all the YouTube user ya, di sini dari sana 1 bulan kemudian ini sudah siap pakai. Sorry, Pak Komandan, you coming show, nah, mentang-mentang jadi jenderal lupa sama gue ya. Kam, ini kebetulan ponaan. Kamera tetap on. Kamera masuk YouTube. Mari. Ane balak kan nih? Sebenarnya kita mau dilarang ini oleh petugas apa namanya, security-nya. Kita dilarang di sini. Tapi alhamdulillah saya tidak mau dilarang. Oke, kebetulan ini keluarga yang jadi security sebenarnya tidak boleh di sini, tetapi karena saya ya jadi boleh. Kalau yang lain tidak boleh. Itu kebetulan ini kan memang tidak boleh terekspos dulu karena ITDC mau bikin surprise buat publik Indonesia ya, bahwa pihaknya Cio MotoGP Dorna akan bikin kejutan bahwa sampai bulan Oktober, don't worry ya, seperti yang saya sampaikan kemarin di segmen sebelumnya, bahwa di sini ini adalah finishingnya, tahap penyelesaian akhir, yang artinya 1 bulan yang akan datang lintasan ini siap dipakai. Tinggal infrastruktur penunjangnya seperti pedok. Ini di rangka. Dari rangka. Kebetulan ini anak buah ponaan. Dari jarak sampai sana ini sudah sampaikan, sudah tahap finishing, kemudian akan 1 bulan kemudian siap pakai. Siap pakai untuk lintasan sekitar berapa? Sekitar 500 meter ya. Ini di sana juga tahapnya lain pekerjaan, lain shiftnya di sana yang kerjakan. Nah, di situ sebelah selatan ini adalah
bukan trek lintasan balapnya, tetapi yang di sebelah selatan ini adalah untuk para kru untuk masuknya keluar masuk di situ. Termasuk di sini di pasir-pasir itu adalah pedok, nanti akan ditempati oleh segala macam, nggak tahu apa namanya, saya kurang tahu karena saya bukan ahli atau profesionalismenya. Di situ akan bangunan atau mungkin dari segala macam itu kan ditimbun. Dan itu dia kemarin saya dapat informasi bahwa beberapa di antaranya mengatakan bahwa di sini ada 3 lokasi yang akan dibangun gedung. Kayaknya sih mulai startnya katanya. Tapi dia pihak pengembang janjinya 6 bulan harus selesai. Pihak startnya sama mekaniknya di situ dia mau berdiri. Tapi di sana sudah berdiri ada fondasi juga di sini. Cuman di sini belum. Tapi dia promis karena 3 tempat itu jalannya sekitar 300 meter itu. Yang 300 meter itu kan ada setapnya, setap 1, 2, 3, 4 sesuai dengan apa namanya kualifikasi ke besok dia kan. Di sini dia setapnya. Jadi para pengguna YouTube jangan kemudian kalau dengar berita yang luar daripada orang-orang Kute. Kalau orang Kute ya bisa dipercaya karena tahu persis. Tapi kalau luar dari Kute ya mohon maaf, karena saya mohon maaf setiap hari berada di sini karena dulu di sini adalah jalan utama, jalan setiap kali saya mau ke laut mau cari ikan ya di sini saya lewat Pak. Sekarang udah berapa jaraknya sampai jalan umumnya sampai sini berapa, sekitar kurang lebih 100 meter ini dari luasnya, kurang lebih 100 meter gitu. Jalan masuk kru ke pedok, nah jalan lintasan trek balapnya ini sirkuitnya sekitar 35 meter, 35 karena masih belum di sisi anunya apa namanya di pinggir kan itu sampai ke tembok itu kan biasa pasir di situ juga pasir supaya nanti kalau jatuh pembalap rider nggak apa-apa dia selamat. Nah itu alat beratnya kameramen buat ya. Lurusnya ya kameramen, maju aja kameramen, saya naik motor pelan-pelan ya kameramen. Ayo naik kameramen on. Nah saya tunjukkan ya para warganet bahwa itu lurusnya ada lagi truk lurus kedua di situ di pinggiran bukit itu lurusnya luar biasa belok kanan menuju pinggir pasir. Nah saudara ya tanah iklim. Nah itu iklim atas nama Bapak Bukhari. Nah ya itu Bapak Bukhari itu tidak diapa-apakan sesuai dengan undang-undang. Memang belum selesai dibayar ya tidak diapa-apakan. Nanti kalau sudah lunak nah mau tidak mau engkau harus mau terima dia sebagai penggantinya. Katanya nyanyi ya memang. Nah itu juga jalan apa namanya jalan belok kiri para kru kan ya? tim medisnya. Supaya jangan
saya kasih tahu ya. Nih, masih jaraknya sekitar 600 meter dari rumah ini. Rumah saya, bukan rumah orang. Jaraknya dari rumah saya, dari rumah kampung saya, itu jaraknya 600 meter di tempat saya berdiri. Kurang lebih sedikit lah. Kalau lebih sedikit, kalau kurang sedikit. Nah, ini kan, jarak ini tembus ke publik. Nanti kan para penonton atau publik putaran di sini dia akan menggunakan jalan ini. Nah, jadi lintasannya seperti ini. Truk lintasannya di sini ya. Ini saya kasih tahu, saudara-saudara ya. Nah, ini lagi lintasan. Sementara nanti yang rider sudah masuk ke pedok, dia ada di sana. Nah, itu. Jadi biar enggak bego-bego ya. Tuh. Nah, ini para fasilitasnya komplit semua, bersih-bersih betul semua, komplit di sana. Tidak berarti sudah saya sampaikan dari awal kan, jangan pesimis. Oposisi pemerintah mengatakan bahwa sirkuit MotoGP ini akan batal. Weh, nih saya ngomong nih, ini di depan rumah yang setiap hari ini 24 jam kerja itu enggak berhenti. Jadi jangan sok kor-kor gitu loh. MotoGP wajib. Sorry ya, ini bukan politisi sebenarnya, tapi suka politik. Halo Bang Sopir, kacanya bagus amat tuh, kacanya bagus. Nah, itu Pak sopirnya, dia mau siram ini supaya tidak berdebu. Jadi ya saudara pemirsa di rumah, pengguna YouTube, pengguna Facebook, pengguna apa kayak Instagram, kayak apa Twitter segala macam ini, jangan sampai nanti ya kalau dengar pemberitaan yang halo guys, kalau dengar pemberitaan yang tidak pas, ya udah saya bilang supaya tidak dapat informasi yang sesat. Tanya saya khusus untuk mengenai sirkuit MotoGP yang ada di Kuta Mandalika, Lombok, NTB, ya Lombok Tengah ini. Anda bisa telepon saya ya di nomor yang pernah saya sampaikan di YouTube saya sebelumnya, di segmen berikutnya sebelumnya, di nomor 081 907 216 654 itu XL. Nah, di nomor Telkom saya di WA saya yaitu 082 340 021 396. Nah, mana-mana deh, yang penting yang 24 jam itu aktif dua-duanya. Atau cari di channel saya di Andur Kuta Politika YouTube ya, itu channel saya, atau di Facebook saya Andur Kuta Politika juga sama tuh. Jadi bisa hubungi saya dari sana untuk mendapatkan informasi yang detail dan akurat, dan itu fakta. Gue nggak bikin-bikin, gue nggak hoak-hoak itu, anti hoak nih orangnya, orang Kuta asli nih. Saya lahir di sini nih. Ini sedikit-sedikit hoak, sedikit-sedikit demo sih boleh. Namanya unjuk rasa. Tahu nggak apa artinya unjuk rasa? Setelah ditunjuk baru merasa. Setelah ditusuk merasa, kan begitu. Kalau belum ditusuk nggak merasa. Kan enaknya setelah ditusuk kan. No, bongo-bongo, don't stupid. Ditusuk baru merasa, artinya unjuk rasa. Jangan pakai tusuk sate, tusuknya pakai tusuknya Nabi Adam, baru enak. Ini kameramen kayaknya senyum-senyum kalau ini saudara ya, sorry ya, saya sedikit apa, karena saya suka lucu-lucu gitu, suka apa? Dibilang lucu juga ya, cuman karena kalau saya memberikan berita ya dusta, saya enggak mau, saya harus memberikan penjelasan yang akurat. Jangan sampai pemberitaan itu jadi pemberitaan yang hoax itu ya. Apa itu hoax, apa hoax, kurang tahu. Yang jelas saya tidak akan pernah memberikan atau menyuguhkan pemberitaan atau data kepada pemirsa pengguna YouTube, Facebook maupun Instagram atau Twitter yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi di sini saya ngomong ini kebetulan saya warga asli Desa Kuta, sehingga saya berani bertanggung jawabkan apa yang saya sampaikan hari ini ya, saudara. Begitu juga ya
tempat saya sampaikan besok di acara bau nyali itu tangkap nyali ya. Jangan lupa ya para warga NTB khususnya. Nih, besok di sana mungkin sampai bulan Februari acara bau nyali tangkap nyali itu tangkap cacing laut itu biasanya bulan Februari tanggal 10, tanggal 19, 20. Itu kayaknya masih akan dipindahkan ke sana. Pusatnya memang di Pantai Segar. Cuman karena progressing sirkuit MotoGP ini supaya tidak terganggu oleh aktivitas publik yang mau tangkap nyali di pinggir pantai. Nah, acara tersebut atau event-event bau nyali setiap tahun itu akan dipindahkan ke timur dia. Kebetulan kemarin saya pernah ketemu sama seorang pejabat ya yang kebetulan membidangi pariwisata tetap menggunakan wilayah Tanjung An untuk tahun ini. Tapi kalau setelah ready, setelah siap pemakaian tahun 2021, insya Allah bau nyali tetap akan dipusahkan sesuai dengan legendanya, sesuai dengan sejarahnya di Pantai Segar. Nah, supaya jangan sampai nanti gini, tidak ada itulah. Anda bisa tanya, tadi kan sudah saya sampaikan nomor saya dan nama saya nama asli loh, jangan nama palsu. Saya bukan buzzer, tetapi kalau mau demo ya, sorry ya, demo yang baik ya, jangan bikin anarkis, jangan bikin bakar-bakaran itu, terbaik itu. Kayu cendana dibakar kali, nah di cendana menyan itu dibakar. Kalau kantor mah jangan, kasihan. Kalau kita mau bakar-bakar sesuatu itu tuh demo itu berarti kita tidak merepresentasi ilmu pengetahuan kita. Kalau kita sudah jadi mahasiswa, jadi orang pinter, otomatis ya menggunakan otak, jangan menggunakan dengkul ini. Itu loh. Marah boleh, marah ke pemerintah. Saya juga marah ke pemerintah kalau pemerintah tidak mau dengar. Nah, itu orang lokal satu di sampingnya. Jadi kalau ya jadi orang lokal sempat juga dimarahin sama pemilik lahan yang kebetulan tadi itu mau dibayar dengan 100 juta satu ari tanahnya, yang lain masih belum. Nah, gue mah masih ogah dah. Pak Jokowi, tolong deh, jangan terlalu murah beli tanah masyarakat, rugi. Because now it's not VOC. You know VOC is friend in the in this company atau VOC itu zaman Belanda. Jadi beli tanah kalau misalnya di Undang-Undang nomor 2 kalau tidak salah nomor 2 tahun 2012. Kalau belum ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, belum deal itu tidak boleh digusur, Pak, ya. Sorry, saya bukan praktisi hukum tapi berita hukum. Jadi mohon dengan hormat ya. Pihak ITDC dalam hal ini sudah jadi aspalnya, tapi belum finishingnya. Lagi satu lapis lagi baru dia finishing. Tapi di sana sudah lapis terakhir kok. Tinggal mau dihaluskan saja. Jadi 1 bulan ini wajib jadi. Paling lama itu. Nah, tapi saya maksimalkan belum 1 bulan, paling 20 hari sudah clear ini. Lintasan trek lurus startnya di situ dia. Startnya dari situ. Nah, di sini. Kembali dah. Jadi pedoknya di sini dia. Nanti nama medis semua di sini dia. Jangan khawatir deh para penyuka atau penggemar MotoGP. Nanti kalau ada yang kesasar-sasar ya, walaupun ini seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Kebetulan saya paling dekat ini dengan sirkuit. Nah, kalau ada yang butuh informasi atau butuh bantuan saya ya, saya akan bantu semampu dan sebisa saya. Jangan khawatir kawan ya. Free. Gratis. Karena saya bukan bisnismen yang suka begitu-gitulah. Yang penting kalau memang butuh informasi, butuh bantuan, saya tersesat segala macam, panggil. Udah saya sampaikan tadi di 081907 216654 atau di WA nomor 082340021396. Oke, terima kasih. Ya, kita akan sambut perhelatan akbar balap MotoGP tahun 2021 di bulan Oktober dari Kuta Andor, Kuta Politika menyampaikan buat para Oke, pray together.
kanalnya. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya, itu lihat ini beton semua. Ini akan digunakan untuk apa namanya, memproses lumpur yang masuk dari sana ya. Ini lihat, lumpur itu diproses di sini. Cat nanti lumpur itu disedot lagi, ditembus di situ. Nah kebetulan di sana ada tanah yang kemarin sempat mau digusur, tapi ya kurang tahu juga. Nanti kalau saya ngomong begini saya salah ya. Nanti kita di segmen berikutnya saya sampaikan di situ. Nah kebetulan ini ya beton-beton besi apa itu namanya, ini mau dianggap sebagai kanal utama ini dari sirkuit MotoGP. Namun di atasnya ini kan mau dibangun jembatan. Jembatan ini tetap akan untuk lintasan balapnya, tetapi di bawahnya ada jembatan kolom air untuk ya, artinya kalau kebanjiran amit-amit deh, the flood will never, tidak akan pernah banjir, tidak akan pernah banjir. Sumur ini panjang berapa tingginya itu, air udah itu mengalir di bawah sana, sudah kelihatan air tanah. Jadi sore banjir tidak akan pernah terjadi di sini. Nah, ini nanti di atas apa namanya, di atas besi ini, di atas konstruksi baja semuanya dilintasi oleh pembalap. Karena air masuk dan itu ya, diproses di sini lumpurnya, ditarik lumpurnya, Anda tahu ini dia. Nah itu dia, artinya lubang untuk supaya lumpurnya agak nimbun di sini. Nah seperti yang saya sampaikan pada segmen sebelumnya, supaya air itu masuk ke laut itu jadi jernih, putih, bening, sebening hatiku padamu. Oh janda ganjet. Nah ini dia. Nah itu pekerja, terus dia mesnya di situ udah taruh segala macam deh. Yang penting di sini is the best class sudah. Dan ini dikerjakan siang malam, bro, guys. Dikerjakan siang malam 24 jam. Makanya dia kadang-kadang terganggu ini sebenarnya. Ya mau gimana lagi? Saya ingin lihat Rossi beraksi di sini. Kalau enggak, saya paling tukang protes terhadap pemerintah. Tapi alhamdulillah sekarang yang 32 tahun mangkrak, PT ITDC tidak berani berakselerasi, tidak berani untuk membangun. Sekarang setelah ditangani negara ini oleh seorang yang kurus ya, yang dari Solo itu, siapa namanya, presiden itu lupa ya, presiden kurus dah, Presiden Insinyur Joko Widodo, tukang kayu, tukang mebel. Setelah ditangani oleh beliau, alhamdulillah ini apa namanya, perusahaan-perusahaan yang mancat yang mencel jadi bener deh, dilurusin itu. Nah ini buktinya keseriusan pemerintahan Joko Widodo yang betul-betul luar. Saya upload buat Pak Presiden yang kurus itu ya, yalah, berikan keselamatan buat Pak Presiden, berikan beliau ketabahan, berikan beliau ketenangan, berikanlah ya Allah beliau kepada Presiden saya untuk ketabahan menjalani sisa pemerintahan yang hanya 4 tahun sekian ini, supaya jangan sampai kadrun itu berkoar-koar terus memberikan hoak ya. Jangan lagi ya. Kita tunggu, kalau mau jadi presiden tunggu kompetisi berikutnya di tahun 2024. Jangan bikin isu yang gak benar. Oke. Dengar itu yang sang patriotisme seorang Prabowo Subianto, dulu jadi rival, sekarang jadi siapa? Jadi pembantu presiden. Enak kan? Kalau sudah jadi Menhankam, kalau sudah Prabowo mengatakan tembak, ya ditembak. Itulah. Tapi ada aturan main lah. Tapi Prabowo luar biasa, beliau saya salut. Dulu saya panggil kadrun beliau, tapi sekarang hormat saya kepada Bapak Menhankam. Buat Bapak, semoga Bapak selalu lancar dan terutama dapat bini lagi, jangan jadi duda abadi Pak ya. Oke, dari Kute ya, lokasi sirkuit MotoGP Andur Kute Politika, menyampaikan buat para warganet yang penyuka YouTube friend. Salam buat janda-janda di Lombok Tengah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.